Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martina Angeli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas saya mengenai pemetaan buku tematik kelas 6 tema 9 yang judul bukunya itu menjelaskan menjelajah angkasa luar. Pemetaan buku tematik ini saya mengambil kelas 6, kemudian tema 9. Di halaman isinya sendiri ada 241 halaman. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti di dalam buku ini. Yang pertama itu adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis. Kemudian yang terakhir, kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu. Untuk subtema yang pertama, tujuan pembelajaran dari subtema pertama ini yang bermuatan IPA ya teman-teman, terutama terdapat pada pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Dimana di pembelajaran yang pertama itu siswa setelah membaca teks dapat mengenal sistem tata surya, kemudian dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan bermain peran, kemudian bermain peran yang dapat membuat siswa mencatat atau membuat laporan pengamatan tentang jarak kerja planet dan sistem tata suryanya. Kemudian pembelajaran yang kedua, dengan mencari informasi yang penting tentang planet dalam tata surya, siswa dapat meningkatkan keingintahuannya. Kemudian dengan mengumpulkan informasi, siswa dapat mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian membaca bacaan tentang model tata surya, sehingga dapat membuat siswa mampu dengan sederhana mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri. Kemudian pembelajaran yang kelima, setelah mengamati terbit dan tenggelamnya matahari, siswa berdiskusi tentang keteraturan alam dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian mengurutkan planet berdasarkan kategori yang berbeda-beda. Kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan antar planet. Kemudian yang terakhir menentukan persamaan dan perbedaan antar komet dan planet. Kemudian kompetensi dasar dari subtema 1 yaitu KD 3.1, yang pertama yang menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Kemudian kompetensi dasar 4.7 membuat model sistem tata surya. Kemudian untuk indikator sendiri ada 4 indikator dalam subtema pertama, yaitu yang pertama memahami sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, kemudian mengetahui cara kerja anggota sistem tata suryanya, kemudian menciptakan model sistem tata surya, kemudian yang terakhir menyajikan laporan pengamatan tentang cara kerja planet dan sistem tata surya. Kemudian ada 6 kegiatan pembelajaran di subtema yang pertama, yaitu mendiskusikan benda-benda langit, kemudian menuliskan fakta menarik tentang benda langit, mencari dari berbagai sumber mengenai benda-benda langit. Selanjutnya bermain peran tentang cara kerja sistem tata surya, mengurutkan planet berdasarkan ukurannya, dan membuat pertanyaan tentang planet. Nah, itu tadi penjelasan tentang subtema 1, dan kita sekarang akan membahas subtema 2 dari tema menjelajah angkasa luar. Untuk yang pertama, tujuan dari subtema 2 ini yang bermuatan IPA terdapat di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5. Untuk pembelajaran 1, tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan sistem tata surya, kemudian dapat dengan melengkapi tabel perbandingan, siswa mampu mengurutkan planet anggota tata surya menurut jarak dari matahari. Kemudian pembelajaran yang kedua, dengan melengkapi informasi, siswa mampu menemukan perbedaan antara meteor, asteroid, dan meteor.
Yang kedua, siswa mampu mengurutkan dan menjelaskan sistem tata surya. Untuk pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang kelima, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara bulan dan bumi dengan benar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu memahami sistem tata surya dan mengurutkan planet berdasarkan ukuran dengan runtut. Di subtema yang kedua, kompetensi dasar. Di subtema yang kedua ini, yang pertama 3.7 itu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, kemudian membuat model sistem tata surya. Dari indikatornya ada 4 indikator, yaitu memahami sistem tata surya dan karakteristik anggotanya, kemudian menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, kemudian menciptakan model sistem tata surya. Yang terakhir, menyajikan laporan pengamatan tentang urutan planet anggota tata surya menurut jarak dengan matahari. Kegiatan pembelajaran dari subtema 2 ini ada 5 kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya, mengurutkan planet anggota tata surya menurut jaraknya dari matahari, membandingkan dan membedakan benda-benda langit, meteorit dan meteor. Kemudian menjelaskan perbedaan antara bulan dan bumi. Kemudian yang terakhir, mengurutkan planet tata surya menurut ukurannya masing-masing. Yang terakhir ada subtema 3. Yang pertama, tujuan dari subtema 3 ini, muatan IPA dalam subtema terakhir ini terdapat pada pembelajaran yang pertama dan pembelajaran yang kedua. Untuk yang pertama itu, siswa dapat mengelompokkan planet-planet menjadi 2 kelompok berdasarkan garis edar bumi, kemudian siswa menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Untuk pembelajaran yang kedua itu bertujuan untuk siswa menentukan perbedaan karakteristik dari planet-planet di dalam tata surya. Yang kedua, bekerja sama membuat model tata surya dengan menggunakan balon, dapat menampilkan model tata surya yang lebih detail sesuai dengan posisinya dari sabuk asteroid. Yang terakhir, dengan membaca bacaan, siswa dapat membuat lini masa yang memuat tokoh, masa, penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Kemudian yang kedua, membuat model sistem tata surya. Indikatornya ada 4 indikator. Yang pertama, memahami sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Kemudian menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Yang ketiga, menciptakan model sistem tata surya. Yang terakhir adalah menyajikan laporan pengamatan tentang urutan planet anggota tata surya menurut jaraknya dari matahari. Kegiatan pembelajarannya sendiri, yang pertama ada mengumpulkan informasi tentang penemuan, kemudian mengelompokkan planet menurut garis edar bumi. Yang terakhir adalah membuat model tata surya dengan posisinya asteroid. Nah, demikian penjelasan saya mengenai jelajah angkasa luar, pemetaan buku tematik kelas 6, tema 9. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.